warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Rabbana inna na'udzu bika min qalbin la yakhsha wa min ilmin la yanfa wa min nafsin la tasba wa min du'ain la yusma. Amma ba'du, qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, pertama tentunya terima kasih, syukur, puja dan puji kita kembalikan kehadirat Allah Jalla Jalaluh, yang tentu hanya dengan taufik dan hidayahnya, dengan izin dan perkenannya, kembali kita dapat membaca sabda-sabda Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu bab boleh menangisi mayit asal tidak menyebut kebaikan mayit dan tidak meratapi. Mari kita buka dulu dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada Sa'ad bin Ubadah wa ma'ahu Abdurrahman bin Auf wa Sa'ad bin Abi Waqqas wa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhum ajmain. Fabaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falamma ra'al qaum buka'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bakau faqala ala tasma'un innallaha la yu'adzibu bidam'il ain wala bihusnil qalb walakin yu'adzibu bihadza aw yarham wa asyara ila lisanihi. Muttafaq alaih. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjenguk Sa'ad bin Ubadah bersama Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhum. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis. Kemudian orang-orang yang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis, mereka juga ikut menangis. Dan kemudian beliau bersabda, tidakkah kalian mendengar bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menyiksa lantaran air mata dan tidak pula lantaran kesedihan hati, tetapi Allah akan menyiksa lantaran ini atau merahmati, sambil beliau menunjuk pada lidahnya. Kita lihat di zaman jahiliyah, orang-orang itu kalau berkabung
itu kelakuannya, perkataannya itu sangat tidak baik sekali. Jadi mereka itu suka meraung-raung ya, merobek pakaian, mengurai rambut, dan menyesali atas kematian itu. Itu di zaman jahiliyah. Makanya kemudian begitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diutus, maka perilaku jahiliyah, perkataan-perkataan jahiliyah, sifat-sifat jahiliyah itu diganti, dirubah, termasuk ketika urusan kematian. Begitu terjadi kematian, ucapannya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan doa-doa untuk almarhum atau almarhumah dan doa-doa untuk keluarganya. Di sini Nabi SAW menangis. Begitu menangis, mereka juga ikut menangis karena tangisan Nabi SAW sangat mengharukan sekali. Lalu kemudian Nabi memberi pelajaran penting bagi para sahabatnya, juga bagi kita semua, yaitu innallaha la yu'adzibu bidam'il ain. Allah tidak menurunkan siksa karena air mata. Menangis adalah pembawaan, dan itu dibenarkan, diakui oleh Allah Subhanahu wa taala melalui sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala bihusnil qalb. Allah juga tidak menyiksa, tidak mencatat sebagai satu dosa ketika hati bersedih. Tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil menunjuk kepada lidah beliau, Allah merahmati atau menyiksa karena ini. Artinya kalau Nabi itu sambil menunjuk itu lebih menguatkan. Beliau bersabda tapi juga pakai menunjuk. Kadang-kadang lidah inilah yang mengeluarkan kata-kata yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita lanjutkan dulu hadis berikutnya karena ada persamaan. An Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rufi'a ilaihi ibnu ibnatihi wa huwa fil maut fafadat aina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala lahu Sa'ad ma hadha ya Rasulullah qala hadhihi rahmah ja'alaha Allah ta'ala fi ibadihi wa innama yarhamullah min ibadihi ruhama. Usama bin Zaid meriwayatkan bahwa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dipangkukan cucu beliau yang sudah hampir meninggal dunia. Lalu beliau menangis. Melihat semacam itu, saat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa artinya ini ya Rasulullah? Beliau menjawab, ini adalah rahmat, rasa kasih sayang yang oleh Allah telah diletakkan di hati hambanya yang suka berbelas kasih. Jadi sekali waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu disusul, diberitahu kalau cucu beliau, putrinya Zainab, beliau punya putri, anaknya itu berat sakitnya. Lalu Nabi SAW datang, lalu anak ini dipangku oleh Nabi SAW, dan keadaannya memang sangat berat sekali, sangat berat sekali. Ini Nabi menangis. Begitu menangis, ditanya oleh Sa'ad, mahada ya Rasulullah, ada apa ini ya Rasulullah? Kenapa menangis ya Rasulullah? Nabi SAW
memberi pelajaran lagi kepada Sa'ad radhiyallahu anhu dan kepada kita semua. Hadihi rahmah. Ini tangisan air mata ini rahmat. Karena saya punya rahmat, punya belas kasih yang Allah letakkan di hati hamba-hambanya. Wa innama yarhamullah min ibadihir rahama. Hamba yang pengasih akan dikasihi oleh Allah. Allah akan mengasihi, menyayangi hamba yang punya rasa kasih sayang. Ini yang kemudian para sahabat lalu mengerti. Nanti di bab lain Nabi SAW ketika beliau mencium anaknya atau cucunya, itu ada seorang Arab Badui melihat Nabi SAW mencium anaknya atau cucunya ini, dia berkata, saya ini punya anak 10, belum pernah saya mencium anak saya. Kata Nabi SAW lebih kurang, beliau bersabda, apa yang bisa saya lakukan kalau sudah Allah mencabut perasaan rahmat dari hatimu? Itu artinya hati ini memang orang mukmin, hatinya itu lembut sekali, tidak keras. Kalau di surat Al-Baqarah kerasnya seperti apa? Siapa pernah baca? Seperti batu atau lebih keras lagi. Itu yang di surat Al-Baqarah tentang Bani Israel. Makanya Allah itu paling benci kepada orang yang punya hati yang keras itu. Bukan keras, kemauan keras, bukan itu. Ini kemauan keras ini, hati yang keras ini mati dia. Mati. Jadi kalau Nabi tidak, hatinya lembut. Dan orang mukmin semua begitu. Hatinya lembut sekali, lembut. Nah, kita teruskan, belum selesai. An Anas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala ala ibdatihi Ibrahim radhiyallahu anhu wa huwa yajudu bi nafsihi faja'alat aina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tadrifan faqala lahu Abdurrahman bin Auf wa anta ya Rasulullah faqala ya ibna Auf innaha rahmatun thumma atba'aha bi ukhra faqala innal ain tadma wal qalba yahzan la naqul illa ma yurdi rabbana wa inna bi firaqika ya Ibrahim lamahzunun. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW masuk ke tempat putranya yang lagi sakit keras, yaitu Ibrahim, masih anak-anak. Keadaannya juga berat. Tiba-tiba Nabi SAW menangis. Berlinanglah air mata beliau melihat anaknya Ibrahim yang saat itu akan mengembuskan nafas terakhir. Abdurrahman bin Auf melihat Nabi SAW menangis, itu menurut Abdurrahman bin Auf itu agak aneh. Soalnya ini Nabi harus tahan, harus kuat, tidak pakai menangis. Makanya kata Ibnu Auf, wa anta ya Rasulullah, engkau juga menangis ya Rasulullah. Lalu Nabi SAW bersabda, ya Ibnu Auf innaha rahmah tsumma atba'aha bi ukhra. Hai putra Auf, ini semuanya ini karena rahmat. Rahmat, air mata ini adalah air mata rahmat yang diikuti dengan air mata rahmat lagi, terus berlinang. Dan ada pelajaran penting, kata Nabi, innal ain tadma, sungguh air mata itu berlinang, wal qalba yahzan, hati ini berduka. Wala naqul illa ma yurdi rabbana. Ini yang perlu digarisbawahi. Kita tidak mengatakan sesuatu kecuali yang Allah ridhoi. Banyak perkataan.
Ada perkataan yang disukai oleh Allah, ada perkataan yang tidak disukai. Ada perkataan yang diridhoi, ada perkataan yang tidak diridhoi. Kami tidak berkata kecuali perkataan yang menjadikan Allah ridho. Lalu beliau berkata, wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Sungguh Ibrahim masih anak-anak, sangat anak-anak. Sesungguhnya dengan berpisah dengan wahai Ibrahim, sungguh kami semua ya sangat bersedih sekali. Sangat bersedih sekali. Mungkin satu riwayat menyebutkan pas hari itu matahari ini gerhana. Bergerhana, yang saya ingat seperti itu. Lalu orang-orang berkata, orang-orang mengartikan bahwa matahari bergerhana karena kematian, karena wafatnya putra Nabi SAW. Lalu beliau mendengar itu, beliau bersabda, sesungguhnya yang namanya matahari, yang namanya bulan, itu adalah termasuk ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak bergerhana karena kelahiran seseorang, tidak juga bergerhana karena kematian seseorang. Karena kelahiran tidak, kematian tidak. Kalau terjadi gerhana, lakukan sholat, banyak istighfar, ada juga bersedekah. Jadi kalau udah gerhana, Nabi masuk ke masjid. Mungkin kalau gerhananya itu 2 jam, ya sholatnya 2 jam. Pokoknya lama sekali. Lama. Itu hebatnya. Mungkin selesai, sholat selesai, gerhana selesai, Nabi juga selesai. Dan memang hebat. Itu di zaman Nabi SAW, orangnya kuat-kuat untuk beribadah. Walaupun kita juga boleh sholat sebisanya kita. Hanya aturannya biasa, setelah ruku berdiri lagi baca Al-Fatihah. Ini diantara yang terjadi pada Nabi SAW dan sahabat Abdurrahman bin Auf. Berikutnya merahasiakan aib jenazah. An Abi Rafi Aslam maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala man ghassala maitan fakatama alaih ghafarallahu lahu arba'ina marrah. Abu Rafi menyebutkan, yaitu Abu Rafi ini Aslam, mantan hamba Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang memandikan jenazah lalu merahasiakan aibnya, maka Allah akan mengampuninya 40 kali. Hadis riwayat Hakim. Mungkin kata-kata 40 ini sebaiknya kita sebutkan sebagai kinayah, karena besarnya pahala bagi orang yang suka menutup aib jenazah. Makanya orang yang akan memandikan jenazah itu orang yang harus terpercaya, orang yang aman, bisa dipercaya. Begitu dia memandikan mayit ada masalah pada jenazah itu, dia tidak membuka persoalan itu kepada siapapun. Nanti ini ada Allah beri pahala di sini, dan nanti di akhirat juga Allah akan tutup aibnya dia. Allah akan tutup rahasianya dia. Itu kalau dia menutup. Bagaimana kalau difoto dia terus diposting? Berapa dosanya kira-kira? Ini waspadai fitnah zaman sekarang. Orang lebih suka menampakkan, menunjukkan, mempertontonkan kepada orang, padahal
kalau kita posting itu yang nonton itu siapa? Apa keluarga kita? Apa teman kita? Tidak juga. Semuanya. Semoga Allah membimbing kita. Makanya kita bilang duduk di antara dua sujud, Rabbi firli warhamni. Wahdini, bimbing saya ya Allah. Bimbing. Jangan menurut maunya saya, kebanggaan saya. Bukan, jangan. Sekarang tidak usah bicara kebanggaan. Sekarang yang dibicarakan itu ketakwaan, tawakal, iman, berdoa menghadapi fitnah semacam ini sekarang. Fitnah. Maksudnya fitnah ini sekarang ini berlaku lagi, PPKM darurat misalnya. Ini fitnah. Yang ini tidak bisa berdagang, yang ini tidak bisa keluar, yang ini fitnah. Wa na'udzubillah min syarri hadil fitnah. Kita berlindung sungguh kepada Allah persoalan ini. Berikutnya, salat jenazah, mengurus dan mengantarnya ke kubur. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man saidal janazah hatta yusalli alaiha falahu qirat wa man saidaha hatta tudfan falahu qiratani qila wa mal qiratan qala mithlul jabalain al-azimain. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang datang ke tempat jenazah lalu mensolatinya, maka dia mendapat pahala 1 qirat. Dan barang siapa yang datang ke tempat jenazah sampai jenazah itu dimakamkan, maka dia akan mendapat pahala 2 qirat. Ada yang bertanya, berapa besarnya 1 qirat ya Rasulullah? Kalau 1 qirat kayak apa besarnya? Beliau menjawab, sebesar 2 gunung besar. Jadi qirat 1, bukan 2, 1 itu sama dengan 2 gunung besar. Itu pahalanya. Subhanallah. Jadi amal yang kecil, katakanlah kecil, kita datang, kita mensolatinya dan seterusnya, tiba-tiba balasannya, pahalanya seperti itu. Berikutnya hampir mirip. Wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ittaba janazah muslim imanan wa ihtisaban wa kana ma'ahu hatta yusalli 'alaiha wa yufraw min dafniha fa innahu yarji' min al-ajri bi qiratain kullu qirat misl Uhud wa man shalla 'alaiha thumma raja' qabla an tudfan fa innahu yarji' bi qirat. Barang siapa yang mendapati jenazah seorang muslim dengan iman, barang siapa yang mendatangi jenazah seorang muslim dengan iman dan mencari karunia dari Allah, imanan wa ihtisaban, karena iman dan ingin dapat pahala dari Allah, dia akan terus bersamanya sampai mensolatinya. Artinya terus dia menunggu sampai solat, sampai selesai dia dimakamkan, maka dia akan mendapat 2 qirat. Masing-masing qirat sebesar gunung Uhud. Dan siapa yang mensolatinya kemudian pulang sebelum dikubur, maka dia akan membawa pahala 1 qirat. Tidak ikut mengantarkan ke makam karena dia ada urusan kepentingan, harus berangkat ke luar kota misalnya, dia dapat 1 qirat. Kalau mengantarkan sampai selesai pemakaman, itu juga dia dapat 2 qirat. Nah, sekarang ada riwayat dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha, qalat nuhina an ittiba'il janazah wa lam yu'zam alaina. Ummu Atiyah radhiyallahu anha ini sahabat Nabi, ini sahabat katakanlah wanita-wanita terpandang di zaman Nabi SAW, yang cerdas, yang pinter, seringkali dapat sabda Nabi, ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Ummu Atiyah radhiyallahu anha, dia berkata, kami dilarang mengantar jenazah tapi tidak apa? Ibu terjemahannya apa? Tidak diharamkan.
Jadi nuhina an ittiba'il janazah. Kami dilarang mengikuti jenazah. Walam yu'zam alaina. Tapi tidak terlalu ditekankan. Awas ya, jangan ikutlah. Itu ditekankan. Ini enggak. Pokoknya jangan ikut. Makanya kemudian para ulama ini berbeda pendapat mengenai larangan ini. Paling tidak makruh perempuan ikut mengantarkan jenazah. Makruh. Artinya tidak baik, apalagi perempuan ini pakaiannya tidak islami lagi, kemudian ada di depan lagi, di depannya orang laki. Waduh, sangat tidak. Karena itu ada aturan. Ini banyak orang laki ini. Nah, bagaimana dia? Berjalan di belakang laki, apa di belakang di mukanya? Itu tentu orang mukminah punya aturan. Begitu dia masuk ke makam, apa yang dia baca, apa yang dia lihat, pelajaran apa yang bisa diambil. Ketika orang memakamkan itu dia harus menghindar. Tidak ikut-ikut dekat ke pemakaman. Apalagi sampai diposting lagi itu, dipoto. Astagfirullah. Mau bilang apa kalau saya begitu? Ini bukan tontonan sebenarnya ini. Ini ambil pelajaran. Dilihat itu nanti saya seperti itu nanti. Saya nanti akan seperti itu nanti gitu. Tapi memang sebaiknya perempuan itu menjauh. Cukup laki-laki. Ini lam yu'zam. Berikutnya memperbanyak jamaah dalam sholat jenazah dan menjadikan 3 saf. An Aisyah radhiyallahu anha qalat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min mayyit yusalli alaihi ummatun minal muslimin yablughuna mi'atan kulluhum yasfa'una lahu illa suffi'u fih. Tidak seorang pun jenazah yang disolati oleh 100 orang muslim, semuanya itu memintakan ampun untuknya, melainkan akan diampuni. Ini doa, semakin banyak yang mendoakan, semakin banyak yang mensolati, itu tentu semakin baik. Berikutnya an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min rajul muslim yamut fayaqumu ala janazati arba'un la yusyrikuna billahi syai'an illa syafa'ahumullah fi. Tidak seorang pun yang tidak seorang pun sebagai seorang muslim, tidak seorang pun dari muslim yang meninggal dunia lalu jenazahnya itu disolati oleh 40 orang yang tidak pernah menyekutukan Allah sedikit pun, maka Allah akan menerima permohonan doa syafaat mereka untuk jenazah tersebut. Untuk dimintakan ampun, Allah akan ampuni. Ini antara lain seperti itu. Berikutnya an Marsad bin Abdullah al-Jazani qala kana Malik bin Hubairah radhiyallahu anhu idza shalla 'ala al-janazah fataqala an-nas 'alaiha jazza'ahum thalathata azza thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla 'alaihi thalathatu sufuf faqad aujaba. Marsad bin Abdullah al-Jazani menyebutkan adalah Malik bin Hubair radhiyallahu anhu apabila sholat jenazah kemudian dia melihat bahwa orang yang mensolatinya itu jumlahnya sedikit, maka ia membaginya menjadi 3 saf. Kemudian dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang disolati oleh 3 saf maka dia dapat dipastikan untuk mendapatkan syafaat. Itu kalau 3 saf. Tapi tentu 3 saf ini tidak bisa dipaksakan. Kalau yang sholat itu hanya 3 orang, ya tidak bisa. Kalau satu, jadi cukup satu, tidak usah dipaksakan. Tapi kalau banyak bisa diatur. Ini yang sholat ini 20 orang, nah berarti diatur sampai jadi 3 saf. Dengan berharap seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, sekarang kita lanjut dengan doa jenazah. Doa dalam salat jenazah. An Abi Abdurrahman Auf bin Malik radhiyallahu anhu qala
shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala janazah fahafidtu min du'aihi wa huwa yaqul Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulah wa wasi' madkhalah wa ighsilhu bil ma' wal thalj wal barad wa naqqihi minal khataaya kama naqqaita thawbal abyad minad danas wa abdilhu daran khairan min darih wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhu al jannah wa a'idzu min adzabil qabr wa min adzabin nar hatta tamannaitu an akuna ana ala ana hatta tamannaitu an akuna ana dzalika. Di sini ada doa jenazah, salat jenazah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau salat jenazah, kata Abu Abdurrahman Auf bin Malik, saya ini hafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu kalau sholat jenazah itu berdoa, ya Allah ampunilah dia, kasihanilah dia, peliharalah dia, maafkanlah dia, muliakanlah tempatnya, luaskan tempat masuknya, mandikanlah dia dengan air, salju dan embun, dan bersihkanlah dia dari segala dosa, sebagaimana engkau membersihkan pakaian putih dari kotoran. Gantilah dia rumah yang lebih baik dari rumahnya, dan keluarga yang lebih baik dari keluarganya. Masukkan dia ke surga dan lindungilah dia dari siksa kubur dan dari siksa neraka. Ini mendengar doa ini, dia mengatakan, saya berharap saya yang menjadi jenazah itu. Karena Nabi yang mendoakan. Kalau Nabi yang mendoakan, insya Allah dikabulkan oleh Allah. Dimintakan ampun, dimintakan maaf, dimintakan tempat yang mulia. Nanti kemudian dia kembali kepada Allah, dapat ganti rumah yang lebih baik dari rumahnya di dunia. Kemudian keluarga lebih baik dari keluarganya, dan seterusnya. Kemudian kata Nabi SAW, masukkan dia ke surga, lindungi dia dari siksa kubur dan dari api neraka. Itu doanya Nabi SAW. Jadi pertama Al-Fatihah, takbir pertama Al-Fatihah, takbir kedua membaca salawat untuk Nabi SAW. Doa ketiga yang ini, Allahumma ighfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau tidak hafal semua, yang pendek saja, Allahumma ighfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Begitu. Kalau laki, kalau perempuan, Allahumma ighfirlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Kita juga menjenguk jenazah, bertakziah pada jenazah. Begitu kita datang ke tempat jenazah itu, doa, katakanlah doa yang paling pentingnya ini, Allahumma ighfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Sudah. Jadi kita melihat jenazah ada di tempat itu, kita juga bertakziah ke tempat itu, mintakan ampun, mintakan rahmat, mintakan ampun, mintakan rahmat. Termasuk kita bilang, ya Allah rahmati saya, yang saya masih hidup ini rahmati saya. Itu jangan tidak minta. Jangan sebagian orang di mana itu, pokoknya di luar pulau, datang ke jemaat jenazah main HP itu, datang salaman sama main HP. Itu enggak pas. Enggak pas, kecuali kita memberitahu keluarganya itu. Bukan lain-lain, tapi memberitahu urusan duka ini, itu boleh. Boleh. Sudah dihubungi belum? Coba tak saya itu lain lagi. Jadi ini diantaranya. Berikutnya ada lagi, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah wa Abi Qatadah wa Abi Ibrahim al-Ansari an Nabi wa Abu Sahabi radhiyallahu anhum anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu shalla ala janazah faqala Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina
وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا اللهم من أحييته منا فأحيي على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. Ada lagi doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka meriwayatkan Nabi itu kalau sholat jenazah di antaranya beliau berdoa, Allah maghfir li hayyina wa mayyitina, ya Allah ampuni yang hidup di antara kami dan yang meninggal, wa saghirina wa kabirina, yang kecil dan yang besar, yang muda dan yang tua, wa dzakarina wa unsana, yang laki dan perempuan, wa syahidina wa ghaibina, yang ikut menyaksikan sekarang ini atau mereka tidak ikut datang, ampuni semuanya. Allahumma man ahyaitahu minna fahyi alal Islam, ya Allah siapa yang engkau hidupkan di antara kami, hidupkan dengan Islam. Wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu alal iman, dan siapa yang engkau wafatkan di antara kami, wafatkan di atas iman. Lalu beliau bersabda, Allahumma la tahrimna ajrahu, ya Allah jangan kiranya engkau halangi kami mendapatkan pahalanya. Wala taftinna ba'dahu, jangan kiranya timbul fitnah sepeninggalnya, dan jangan kiranya engkau timbulkan fitnah sesudahnya. Biasanya kalau sebagian itu ini tadi takbir ketiga. Takbir keempat membaca ini, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Sudah. Ini lalu assalamualaikum ke kanan dan juga ke kiri. Baiklah kita lanjutkan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza shallaitum 'alal mayyit fa akhlisu lahu du'a. Apabila kamu mensolati jenazah maka ikhlaskanlah dalam berdoa. Ikhlas betul dalam berdoa. Sangat berharap doamu itu dikabulkan, karena ini sangat penting sekali untuk jenazah ini. Dia butuh itu, sangat membutuhkan doa, sangat membutuhkan doa. Makanya tadi kalau yang mensolati sekian orang itu berpengaruh kepada jenazah itu. Nah di sini akhlisu. Jadi kita berdoa itu sungguh-sungguh, bukan sekedar yang penting cepat selesai itu, enggak. Ini kesempatan untuk mendoakan. Nanti ketika kita meninggal, orang lain juga akan berdoa baik untuk kita. Antara lain seperti itu. Lisud doa, akhlis, yang ikhlas, yang sungguh-sungguh dan seterusnya. Berikutnya anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi shalah alal janazah, Allahumma anta rabbuha wa anta khalaqtaha wa anta hadaitaha lil Islam wa anta qabatta ruhaha wa anta alam bisirriha wa alaniyatiha ji'na syufa'a lahu faghfir lahu. Ya Allah, Engkau Tuhan kami, Engkau Tuhan yang mengatur dia, Engkau yang menciptakan dia, Engkau yang menunjukkan dia ke dalam Islam, Engkaulah yang mengambil ruhnya, dan Engkau pula lah yang lebih tahu akan rahasianya dan yang kenyataannya, yang rahasia dan yang nyata. Kami menghadap kepadamu untuk meminta pertolongan untuknya. Ampuni dia ya Rabb, ampuni dia. Kami datang untuk memintakan ampunan untukmu. Ampuni dia ya Allah. Itu. Lalu berikutnya An Wasilah Al-Asqa radhiyallahu anhu qala shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala rajul minal muslimin fasami'tuhu yaqul Allahumma inna fulan bin fulan fi dhimmatik wa habli jiwarik faqihi min fitnatil qabri wa adabihi wa anta ahlul wafa wal hamd
Allahumma fir lahu warham innaka antal ghafurur rahim. Nabi SAW ketika berdoa pada jenazah itu bersabda, ya Allah, Engkaulah Tuhan kami. Ya Allah, Tuhan kami, sesungguhnya Fulan bin Fulan ini adalah dalam perlindungan-Mu dan dalam pengawasan-Mu. Karena itu lindungilah dia dari fitnah kubur dan siksa neraka. Engkau adalah zat yang paling layak menepati janji dan puji. Ya Allah, Tuhan kami, ampunilah dia, kasihanilah dia, karena Engkaulah yang maha pengampun lagi maha pengasih. Ini macam-macamnya doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kalau kita lihat yang terakhir bab ini, an Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu annahu kabbar ala janazati ibnatin lahu arba'at takbirat. Faqama ba'da rabi'ah kaqadri ma baina takbiratain yastaghfiru laha wa yad'u thumma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasna hakadha wa fi riwayah kabbaru arba'an famakasa sa'atan hatta dunanna annahu sayukabbir khamsan thumma sallama an yaminihi wa an shimalihi falamman sarafa qulna lahu ma hadha qala inni la azidukum ala ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasna aw qala hakadha sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abi Aufan meriwayatkan bahwa dia bertakbir dalam mensolati jenazah putrinya. Abdullah bin Abi Aufa waktu dia mensolati putrinya, dia bertakbir 4 kali. Sesudah takbir yang keempat, dia masih berdiri seperti lamanya antara 2 takbir sebelumnya. Berdiri seperti lamanya 2 takbir sebelumnya. Sambil memintakan ampun untuk putrinya itu dan doa lainnya. Setelah sholat dia mengatakan bahwa dia pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan seperti itu. Dalam satu riwayat dikatakan bahwa Abdullah takbir 4 kali. Dalam takbir keempat itu dia diam sesaat sehingga aku beranggapan bahwa dia akan takbir yang kelima kali. Kemudian salam ke kanan dan ke kiri. Setelah selesai sholat, kami bertanya kepadanya, apa artinya ini? Beliau menjawab, aku tidak akan menambah untuk kalian dari apa yang pernah saya lihat Rasulullah SAW berbuat. Atau dia mengatakan, begitulah Rasulullah SAW berbuat. Itu yang dilakukan dalam persoalan jenazah, mendoakan. Karena mereka jenazah itu amat sangat menunggu doa, tidak menunggu yang lain-lain. Jadi kita melakukan kepada jenazah ini apa yang bermanfaat untuknya. Mungkin ada pertanyaan atau kita lanjutkan membawa jenazah dengan cepat. Selesai sholat, pertama dimandikan, dikafani, disolati. Nah selesai ini mau dibawa. Di sini an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala asri'u bil janazah fa in taku salihah fa khairu ma tuqaddimunaha ilaih wa in taku siwa dzalika fasarrun tad'unahu an riqabikum. Bawalah jenazah dengan cepat, segerakan. Sebab jika jenazah itu orang baik, maka berarti kamu mensegerakan kebaikan yang akan dia dapatkan. Dan jika dia orang yang tidak baik, maka berarti kamu segera menyingkirkan keburukan itu dari pundakmu. Itu sebutan Nabi SAW. Jadi jenazah ini percepat. Kalau dia orang baik, dia akan segera mendapatkan kebaikan dari janji yang Allah akan berikan. Segera. Kalau dia tidak baik, itu berarti kamu cepat lepas pundakmu, lepas bebanmu dari orang yang tidak baik ini.
andai kata seperti itu. Dan yang namanya baik atau tidak baik itu tentu Allah saja yang maha tahu. Tapi kita ini diperintah untuk bersegera, tidak lambat, pelan-pelan, tidak. Itu jalannya itu jalan yang cepat, bukan jalan biasa. Berikutnya ada lagi An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul idza wudi'atil janazah fa'tamalaha ar-rijal ala a'naqihim fa in kanat salihah qalat qaddimuni wa in kanat ghaira salihah qalat li ahliha ya wailaha aina tadhhabuna biha yasma' sautaha kullu syai' illa al-insan walau sami'al insan la sa'iqah rawahul Bukhari. Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan katanya Nabi SAW bersabda, apabila jenazah dibaringkan kemudian diangkat oleh orang di pundak mereka, artinya jenazah ini sudah disolati mau dibawa ke makam, maka kalau jenazah itu orang baik, maka jenazah itu akan berkata dengan bahasanya sendiri, segerakan dia. Artinya kalau itu kita boleh mendengar telinga kita, dia akan berkata, segerakanlah aku, karena ada kebaikan yang menunggunya. Ada nikmat, karunia, rahmat itu menunggunya. Makanya dia ingin segera. Tapi kalau jenazah itu orang yang tidak soleh, lalu dia berkata, celaka, hendak kemana kamu akan bawa aku? Mau dibawa kemana saya ini? Waliyadbillah. Mau dibawa kemana saya ini? Dan itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, semua bisa mendengar kecuali manusia. Kecuali manusia. Kalau manusia mendengar, tentu dia akan pingsan. Artinya kita ini bersyukur itu, tidak mendengar itu, tidak mendengar. Alhamdulillah, tidak mendengar. Dan cukup dan tetap kita terus mendoakan yang bersangkutan, mendoakan jenazah ini, termasuk menghibur keluarga supaya mereka itu sabar, mau ikhlas menerima kenyataan itu. Termasuk di sini disebutkan segera membayar hutang jenazah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainih hatta yugdu anhu. Perjalanan ruh orang yang beriman itu tergantung oleh hutangnya sampai hutang itu terbayar. Berikutnya An Husain bin Wahwah radhiyallahu anhu anna Talha bin Bara radhiyallahu anhu marido fa atahu Nabi sallallahu alaihi wasallam yauduhu faqala inni la ara Talha illa qad hadatha fil maut fa'adinuni bih wa ajilu bih fa innahu la yanbaghi li jifati muslim an tuhbas baina dhahrai ahli. Dari Husain bin Wahwah radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Talha bin Barra radhiyallahu anhu sakit, lalu dikunjungi Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bersabda, kalau saya lihat mungkin Talha ini akan segera kembali kepada Allah. Kalau nanti dia sudah meninggal, beritahu saya, kabari saya, dan urus jenazahnya segera, sebab tidak boleh jenazah seorang muslim itu ditahan di tengah-tengah keluarganya, ditahan tidak dimakam-makamkan. Padahal ini keluarganya sudah datang, anak yang ditunggu dari luar kota sudah ada, masih ditahan nunggu. Berangkatkan, bismillah. Nas'alullah husnal khatimah. Mungkin yang terakhir nasihat di kuburan. An Ali radhiyallahu anhu qala kunna fi janazah fi Baqi al-Gharqad fa atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqa'ada wa qa'adna haulahu wa ma'ahu mikhsara
Fanakasa wa ja'alahu yanqutu bimikhsaratihi bimikhsaratihi thumma qala ma minkum min ahad illa wa qad kutiba maq'aduhu minan nar wa maq'aduhu minal jannah. Faqalu ya Rasulullah afala nattaqil ala kitabina, faqala i'malu fakullun muyassar lima khuliqa. Dari Ali radhiyallahu anhu, tak kala kami mengantar jenazah di Baqi Al-Gharqad, ini di Madinah, tiba-tiba Rasulullah SAW datang lalu duduk. Kami pun duduk di sekitarnya dan beliau membawa tongkat kecil dan menundukkan kepalanya sambil menukikkan tongkatnya itu ke tanah. Kemudian beliau bersabda, tidak seorang pun di antara kamu melainkan telah ditulis oleh Allah tempat duduknya di neraka atau di surga. Mereka bertanya, kalau begitu apakah tidak sebaiknya kita menyerah saja pada catatan itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan, beramallah, sebab masing-masing orang akan dimudahkan memperoleh apa yang telah ditetapkan untuknya. Mungkin kalau kita lihat di awal pertama, janin yang ada dalam perut ibunya itu sudah ditulis ajalnya, rizkinya, bahagianya, celakanya, dan lain-lainnya. Di sini Nabi juga bersabda, tidak seorang pun di antara kamu itu sudah tertulis apakah tempatnya di surga atau tempatnya di neraka. Itu ilmu Allah. Allah tahu. Jadi belum terjadi dunia ini, Allah sudah tahu itu. Sudah maha tahu. Kalau kita manusia tidak tahu kecuali setelah terjadi baru tahu. Kalau Allah tidak, itu Allamul Ghuyub. Ilmunya itu meliputi segala sesuatu. Apalagi urusan makhluk ini, dia sudah tahu. Dan itu sudah tertulis. Para sahabat ini ada yang kemudian memahami, kalau begitu ya terserah kepada catatan itu saja. Pokoknya tawakal kepada Allah, terserah pada catatan itu. Kata Nabi SAW, jangan. Tidak seperti itu maksudnya. Berbuatlah kamu. Berbuatlah. Beramal, berbuat, berusaha, berjuang, capek itu dunia akhirat itu, raih kebahagiaan akhirat itu, raih, kamu berjuang. Jangan berpikir ya apa ini takdir Allah ini, nggak usah, itu bukan urusan kamu. Takdir itu bukan urusan kamu. Kamu tidak diperintah untuk bermenung takdir tiap hari, itu enggak. Pokoknya kamu diperintah beramal, berbuat. Kalau kamu berbuat baik, minta pada Allah supaya diterima. Andai kata kamu tergelincir jatuh pada dosa, segera kamu minta maaf, minta ampun. Lalu di sini Nabi menyebutkan, i'malu, berbuatlah. Fakullun muyassar lima khuliqa lahu. Dan tiap orang itu akan dimudahkan memperoleh apa yang ditetapkan untuknya. Itu urusan nanti di akhirat, kita tentu mohon kepada Allah. Mohon kita ini masuk orang-orang yang dirahmati di dunia, dirahmati di akhirat. Itu keinginan kita. Tapi kalau lihat di dunia, mungkin kita lihat di dunia, orang ini rezekinya ada di barat misalnya. Tapi karena dia tidak tahu, dia ke timur. Tidak bakal dapat apa-apa. Nanti tiba-tiba oleh Allah sebenarnya mesti dibelokkan ke barat. Iya. Jadi orang ini bekerja ini, berupaya ini, berikhtiar ini, berbisnis itu tidak jadi. Karena memang bukan yang ditetapkan oleh Allah. Kalau dia tahu enak, ini Allah menetapkan saya ini jual ini, ya enak, ini tidak boleh jadi dia itu berupayanya itu keluar pulau, cari di luar pulau, sulit, berat, akhirnya dia pulang, lalu kemudian dia membuka usaha,
di depan rumahnya. Di depan rumahnya. Jadi selesai, berkembang. Tidak boleh dia bilang, coba tahu begini kan saya tidak usah keliling pulau itu. Tidak bisa. Itu harus dilalui itu. Lalui dulu itu. Jadi Allah beri kesempatan dia berwisata dulu. Keliling dulu sudah tahu. Dan usaha memang. Tapi gagal terus. Ternyata lalu kemudian, ini kita ilustrasi saja. Begitu dia sholat malam, bertafakur, tiba-tiba Allah beri lintasan hati untuk membuka usaha di depan rumahnya. Di depan rumah, padahal ini dekat jalan kecil lah. Ternyata itu yang jadi itu. Maka kemudian itu semuanya memang Allah mudahkan. Tapi kadang-kadang kemudahan ini harus berputar dulu, gitu. Jalan dulu, baru nanti sampai. Dan itu ada hikmahnya. Allah yang Maha tahu. Kenapa ya Allah kok tidak langsung saja engkau beri saya mimpi supaya tidak bisa. Allah tidak bisa digitukan. Terima, jalani, kita berpikir, istikharah, berdoa, saya ini mau kemana nih sekarang ini? Apa ke pulau ini, karena mau upaya, mau ikhtiar. Dicoba ke sana gagal, ke sana gagal, ke sana gagal. Ternyata sampai yang ke-10 baru berhasil. Dan itu memang bisa terjadi. Semoga Allah SWT merahmati kita, dan insya Allah yang akan datang kita akan lanjutkan mendoakan jenazah setelah dimakamkan. Mari kita, ya Bu. Ada 2 pertanyaan yang saya tanyakan. Pertanyaan pertama, seperti orang yang hatinya keras ataupun dikatakan hatinya mati, maaf itu apakah selamanya hatinya mati? Yang pertanyaan kedua, seperti jenazah itu kan harus disegerakan untuk mengkubur. Suatu misal anaknya itu di luar Jawa, mungkin untuk mau dikuburkan itu menunggu setengah jam lagi kedatangan anaknya. Apakah itu maksudnya yang dipilih itu menunggu anaknya waktu setengah jam apa langsung disegerakan? Ya. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Hati keras ini tidak selamanya. Katakanlah orang seperti Umar Ibn Khattab yang kafir waktu itu hatinya kerasnya bukan main. Tapi lalu Allah lunakkan. Allah Maha Kuasa melunakkan hatinya seseorang. Kuasa. Lalu baca ayat-ayat surat Toha, berubah itu hatinya, itu berubah. Jadi tidak selamanya. Dan kita dianjurkan untuk berdoa, ya Allah jauhkan saya dari memiliki hati yang keras. Kalau ini orang hatinya keras, kita bilang ya Allah lunakkan hatinya, minta. Dan insya Allah Allah dan kekuasaannya bisa melunakkan hati itu. Tidak selamanya. Apalagi yang bersangkutan berusaha. Saya ini kok hati ini kelihatannya ini kok keras sekali nih. Artinya tidak punya peri kemanusiaan, tidak punya kasihan kepada orang, tidak tegaan, tidak. Tolong ya Allah itu. Tidak selamanya. Yang kedua, jenazah ini disegerakan. Itu melihat keadaan. Kalau tadi tinggal setengah jam, jangan dimakamkan. Tidak boleh dimakamkan. Tidak boleh. Tunggu itu. Tunggu. Nah, jadi kecuali kalau ini dia jauh pulau, lalu kemudian anak ini diberitahu, kemudian anak ini telepon kepada keluarganya, tidak usah nunggu saya, ini saya masih lama, tidak bisa ini, jam berangkatnya, kapalnya, tidak apa-apa, usah dimakamkan dulu, tidak usah nunggu saya. Itu ada izin. Tapi kalau dia dimakamkan ternyata muncul orangnya, baru dia bangun datang, dia menyesal itu karena dia tidak bisa melihat orang tuanya, tidak bisa. Itu yang tidak boleh terjadi. Kalau ada izin dari dia tidak apa-apa, ada izin dari dia itu enak, dia sendiri yang jangan menurut maunya yang lain-lain.
Harus yang berhak urusan jenazah ini keluarga. Ya apa? Jam berapa mau dimakamkan? Jam berapa? Ya, jadi kan ditulis jam sekian supaya orang mengatur waktunya itu. Itu keluarga yang dimintai keputusan. Dimakamkan di mana? Itu keluarga yang punya ketetapan. Mudah-mudahan tidak ada lagi. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim.